Halo Sobat PKU, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit hipertensi. Apa sih penyakit hipertensi itu? Yuk kita pelajari bersama Tanya Dokterku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PKU, selamat datang di Tanya Dokterku. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Yap, penyakit hipertensi. Yuk langsung aja kita tanyakan kepada Dr. Agus Nur Rahman, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Halo dok. Halo ya. Dok, hipertensi itu sebenarnya penyakitnya seperti apa sih dok? Oh ya, jadi hipertensi itu biasa disebut dengan tekanan darah tinggi ya bahasa Indonesianya. Atau dulu kalau zaman Belanda namanya bloeddruk ya. Mungkin kalau orang-orang sudah sepuh itu tahu ya kalau hipertensi itu bloeddruk. Iya, di hipertensi itu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah. Ya, lebih atau sama dengan 140 mm Hg tekanan darah sistoliknya, dan tekanan darah diastoliknya lebih atau sama dengan 90 mm Hg. Ya. Nah, hipertensi itu diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Ya, penyebabnya itu ada namanya hipertensi primer, ya, atau hipertensi idiopatik. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Ya. Hipertensi primer itu hipertensi yang sudah bawaan ya dari sononya. Jadi penyebabnya tidak jelas. Biasanya sih penyebabnya karena gaya hidup yang kurang sehat ya. Misalnya sering makanan berlemak, kurang olahraga, ya, banyak stres ya. Nah, itu bisa menimbulkan hipertensi primer ya. Kemudian keturunan ya juga bisa. Kemudian kalau hipertensi sekunder itu hipertensi yang disebabkan oleh penyakit yang lainnya. Misalnya gagal ginjal ya, itu bisa menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian obat-obatan seperti kortikosteroid ya, itu juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi ya. Berdasarkan tinggi rendahnya tekanan darah ya, hipertensi dibagi menjadi beberapa ya. Jadi ada tekanan darah normal, tekanan darah optimal, kemudian ada prehipertensi atau normal tinggi ya. Kemudian ada hipertensi derajat 1, derajat 2, derajat 3, dan ada hipertensi maligna ya. Jadi hipertensi optimal itu yang tensinya kurang dari 120/80 gitu. Nah, kalau yang normal itu tensinya antara 120 sampai 130 sistoliknya, kemudian diastoliknya antara 80 sampai 84 ya. Kemudian yang normal tinggi itu 130 sampai 139. Kemudian diastoliknya 84 sampai 85. Nah, kemudian hipertensi derajat 1 ya, itu tekanan darah sistoliknya 140 sampai 159, dan tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99. Kemudian yang tekanan darah derajat 2 160 sampai 169 sistoliknya, diastoliknya 150 sampai 59. Kemudian yang derajat 3 tekanan darahnya 180 ya, di atas 180, kemudian tekanan darah diastoliknya di atas 110, di atas 100 ya. Iya. Kemudian yang hipertensi maligna itu hipertensi gawat darurat ya. Nah, itu terdiri dari hipertensi urgensi dan hipertensi emergensi namanya. Di hipertensi yang tensinya di atas 210 sistoliknya dan diastoliknya di atas 110 ya. Oke. Ya. Dan kira-kira siapa saja ya dok yang bisa terkena penyakit hipertensi ini? Ya, jadi penyakit terkena hipertensi itu bisa kena siapa saja ya. Prevalensinya cukup tinggi ya. Di seluruh dunia itu sekitar 34 sampai 45% ya dari seluruh penduduknya.
ya bisa terkena tekanan darah tinggi. Di Indonesia data riset kesehatan dasar ya tahun 2018 prevalensi tekanan darah tinggi di Indonesia 34% ya. Betul. Iya, dan kejadiannya akan meningkat sesuai dengan bertambahnya usia ya. Jadi sekitar 60% ya hipertensi pada orang dengan usia di atas 60 tahun ya. Ini cukup tinggi ya. Nah, ini makanya perlu dipahami ya, diwaspadai pada orang-orang yang punya faktor risiko ya. Jadi faktor risiko itu ada dibagi dua kelompok. Ada faktor risiko yang bisa diperbarui ya, bisa diubah, ada faktor risiko yang tidak bisa diubah ya. Faktor risiko yang tidak bisa diubah itu seperti umur, jenis kelamin, keturunan ya. Nah, ini mau diapa-apain tetap segitu ya. Nah, ini kalau orang yang sudah punya faktor risiko ini, misalnya umurnya sudah tua, keturunannya di atas 40 ya biasanya. Terus keturunan hipertensi, dia harus lebih waspada ya untuk mencegah dibanding orang lain yang tidak punya faktor risiko. Kemudian faktor risiko yang lainnya adalah obesitas ya. Kemudian kurang gerak, kurang olahraga, merokok, banyak alkohol, dan stres ya, yang banyak stres ya. Betul. Jadi itu faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi ya. Itu. Oke, nah terus kemudian nih dok, kira-kira gejala khasnya dari si penyakit hipertensi ini sendiri seperti apa dok? Iya, jadi orang hipertensi itu kalau biasa tekanan darahnya tinggi itu biasanya tidak ada keluhan ya. Keluhannya paling cuma pusing-pusing ya. Kalau sudah lama bisa timbul kesemutan, keringgingan ya. Ya, tidak khas ya, kebas-kebas ya. Itu. Jadi kadang-kadang diabaikan itu ya. Betul. Jadi tahu-tahu katanya tensinya biasa sudah 170, 180 enggak apa-apa. Nah, kalau diabaikan seperti itu enggak pernah kontrol, enggak pernah diperbaiki faktor resikonya ya. Jadi tetap merokok, tetap gaya hidupnya tidak berubah ya. Nanti tahu-tahu kena stroke, tahu-tahu gagal ginjal. Betul. Nah, ini yang harus menjadi perhatian ya. Jadi walaupun hipertensi itu kalau masih belum ada komplikasi, gejalanya tidak jelas ya, tapi harus tetap diobati supaya terkendali tekanan darahnya menjadi normal untuk mencegah terjadinya komplikasi. Betul. Bisa disebut dengan silent killer juga. Iya betul, silent killer iya, karena gejalanya tidak khas, tahu-tahu timbul stroke, timbul komplikasi ya, karena banyak yang mengabaikannya. Betul. Nah, kemudian nih dok, kira-kira ketika seseorang itu sudah terkena hipertensi, langkah apa sih dok yang bisa diupayakan dan bisa dilakukan? Iya, jadi kalau untuk apa yang harus kita lakukan untuk hipertensi, yang pertama bagi yang belum menderita tekanan darah tinggi ya, yang belum menderita tekanan darah tinggi, kita harus cerdik istilahnya ya, cerdik dalam mencegah terjadinya hipertensi. Yang cerdik itu ada singkatannya ya, C-nya check up ya, rutin ya, harus paling terutama yang sudah lebih dari 40 tahun ya, paling tidak setahun sekali check up, periksa tensinya ya, gulanya ya, check up, periksa ke fasilitas kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit ya. Kemudian kan hindari merokok ya, enyahkan asap rokok ya, jauhi asap rokok. Kemudian cerdik ya, R-nya. Kemudian olahraga rutin ya, rajin olahraga. Kemudian D-nya diet, jangan lupa ya, kurangi garam-garam. Kemudian kafein dihindari ya, lemak-lemak dikurangi karena itu merupakan faktor resiko terjadinya hipertensi. Kemudian I-nya istirahat yang cukup ya,
harus istirahat yang cukup, minimal 6 sampai 8 jam sehari ya. Kemudian K-nya cerdik tadi ya. K-nya kelola stres ya. Jadi kalau ada stres ya harus ada masalah, diselesaikan masalahnya sehingga tidak menimbulkan gangguan kejiwaan yang bisa memicu terjadinya tekanan darah tinggi. Oke. Nah, kemudian terakhir nih Dok, kira-kira pesan untuk sahabat PKU di rumah seperti apa ya? Oh iya. Jadi untuk teman-teman semua ya sahabat PKU di rumah, kita harus aware terhadap tekanan darah tinggi ya. Jadi kalau ada faktor resiko ya, ada keturunan ya, kemudian ada kegemukan, ada kebiasaan merokok, ada minuman alkohol ya. Jadi kita harus mengubah ya gaya hidup kita ya sebelum kena tekanan darah tinggi, mengubah gaya hidup kita, hidup sehat ya, harus cukup istirahat, diet gizi seimbang, hindari merokok, hindari alkohol ya, maka hidup kita insya Allah akan sehat ya. Kemudian jangan lupa tadi kontrol ya, dikontrol paling tidak setahun sekali untuk melihat apakah sudah ada gangguan pada tubuh kita ya. Saya kira itu perubahan gaya hidup merupakan penanganan yang sangat penting untuk mencegah hipertensi maupun untuk mengobati hipertensi ya. Kalau yang sudah terkena itu harus lebih giat lagi ya untuk mengubah gaya hidupnya, dan jangan lupa pengobatan rutin ke dokter ya supaya tekanan darahnya terkendali untuk mencegah terjadinya komplikasi. Iya. Oke. Iya. Nah, Sobat PKU, itu tadi penjelasan mengenai penyakit hipertensi oleh Dr. Agus Nur Rahman, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit PKU Aisyah Boyolali. Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Dan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Iya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat PKU, itulah penjelasan mengenai penyakit hipertensi. Jangan ragu untuk bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya.